Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man islami awfa wa kafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam dan segenap perangkat pegawai syarah serta pengurus dan takmir Masjid At-Taqwa dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya bagi Allah. Salawat serta salam atas junjungan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga serta sahabat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup adalah kesempatan. Siapa yang pandai menggunakan kesempatan atau menggunakan momentum, maka dia adalah orang yang beruntung. Saat ini kita berada di bulan Ramadan. Ini adalah momentum atau waktu yang paling indah, paling baik untuk kita meraih banyak hal, untuk mewujudkan banyak hal, untuk menggapai berbagai macam kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah satu bulan yang sangat spesial dipersembahkan Allah kepada kita. Karenanya ini adalah momen terbaik sekali lagi untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu yang dapat kita manfaatkan dalam Ramadan ini adalah bahwa di bulan Ramadan semua waktu untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah baik. Akan tetapi ada 3 waktu yang sangat baik sekali. Waktu yang begitu mahal harganya, tapi banyak orang lalai. Karenanya malam hari ini saya angkat persoalan yang akan disampaikan ini, mudah-mudahan bisa menjadikan kita orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu di Ramadan. Siapa tahu kita termasuk yang beruntung dengannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 Allah berbicara tentang puasa dan Ramadan. Tapi di antara ayat-ayat itu ada satu ayat pada ayat 186 Allah khusus berbicara tentang doa, perintah agar berdoa. Perintah ini atau perkenan doa ini diapit oleh pembahasan tentang puasa dan Ramadan. Ini menjadi isyarat bahwa di bulan Ramadan, lebih khusus pada saat puasa, adalah momen terbaik untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita semua punya hajat. Kita semua punya permintaan, punya harapan, punya impian, punya cita-cita. Maka mari kita gunakan di bulan Ramadan 3 kesempatan emas ini. Jangan kita sia-siakan. Siapa tahu di situ pinta kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah waktu di saat kita sedang berpuasa. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW, inna lis-sha'im inda ifṭarihi lahu. Kata Nabi SAW ada 3 doa. Telah berdoa lahu. 3 jenis doa yang tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya da'watus sha'im hatta yufṭir. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti mulai subuh sampai maghrib ini banyak orang tidak menyadari
Dan jangan kita berpikir waktu kita berdoa di waktu itu sama dengan di waktu yang lain. Tidak, itu waktu yang sangat berharga untuk kita memohon kepada Allah. Bahkan Nabi sudah menyatakan termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, setiap hari di bulan Ramadan ini saat kita berpuasa, manfaatkan untuk banyak berdoa, lebih khusus pada waktu kita berdoa, misalnya setiap selesai sholat atau di waktu-waktu tertentu. Dan jangan pernah menganggap bahwa waktu kita berdoa di saat itu seperti di waktu yang lain, sama sekali berbeda. Pertanyaannya, kenapa kok di waktu kita puasa doa kita begitu mudah diijabah oleh Allah? Sebab pada saat itu kita sedang mencontoh, mengakses sifat Allah dalam diri dan kehidupan. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum, Allah tidak butuh pasangan hidup. Dan saat kita berpuasa, tiga-tiganya ini kita mencontoh. Ketika kita mengakses, kita melakukan sesuatu yang ada pada Allah yang baik, saat itu alangkah senangnya Allah kepada kita. Apalagi ada sebuah ayat suci Allah katakan as-sawmi wa ana ajzi. Puasa itu untukku, aku sendiri yang akan memberikan pahala kepadanya. Maka orang ketika dia berpuasa, dia sedang berada dalam limpahan cinta dan ridha Allah kepada yang bersangkutan. Allah sangat senang-senangnya pada saat itu kepadanya. Sampai Allah katakan, aku sendiri yang akan berikan pahala. Menandakan bagaimana mulianya puasa di mata Allah. Dan itulah sebabnya Rasulullah sampai mengatakan, alaika bisawm. Kata Nabi, hendaklah engkau itu mencintai puasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena tidak ada yang menyamainya. Itulah sebabnya Nabi momen pertama ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, secara khusus pada saat kita berbuka puasa, dan ini banyak orang-orang lain di waktu itu. Orang kalau buka puasa sibuk untuk pikir apa yang mau dimakan dan diminum. Memang ada doa yang biasa dipanjatkan, Allahumma laka sumtu sampai akhir. Ada juga yang membaca Ramadan waqtan insyaallah. Tapi jamaah sekalian, saya ingin mengatakan itu belum meminta, tapi itu memang doa juga. Tapi belum meminta, kita baru memberikan pernyataan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma laka sumtu, kepadamu aku berpuasa wahai Allah. Wa bika amantu, kepadamu kau beriman. Wa ala rizqika ambaltu, atas rizkimu aku berbuka. Belum meminta, baru pernyataan. Begitu juga doa yang satu, dalam bersama telah hilang dahaga. Wa talatil urub, telah basah urat-urat. Wa talakal ajru, telah tetap pahala. Mana permintaan? Sedangkan Nabi mengatakan, inna lisa'imi inda iqalihi layu. Sesungguhnya orang yang sedang berpuasa itu pada saat dia berbuka, sungguh, kata Nabi. Nabi tekankan di situ, sungguh ada doa jika dia panjatkan tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka jamaah sekalian, saat kita berbuka puasa, jangan sia-siakan momentum yang bagus itu untuk berdoa. Terus doa Allahumma laka sumtu bagaimana? Silakan dibaca. Tapi setelah kita selesai makan minum, tambahkan dengan doa-doa yang lain yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Karena di saat itu Nabi sudah mengatakan, la doa, la yurad. Sungguh di saat itu tidak doa dipanjatkan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi, dan begitu banyak orang yang menyanyikan kesempatan ini. Yang ketiga jamaah sekalian, adalah waktu di saat kita sahur. Ini juga termasuk waktu yang banyak orang lalai, karena kalau sahur yang dipikir hanyalah makan minum. Padahal di saat kita sahur ada tiga yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, salat tahajud. Yang kedua, wirid, doa, istighfar, termasuk baca Quran. Dan yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Dalam kehidupan kita 24 jam, ini momen yang paling berharga dari semua. Yang banyak orang lalai di situ. Karena tadi orang hanya sibuk makan minum,
Seolah-olah selesai sahur, selesai. Padahal justru kita dipancing dengan sahur supaya kita tegak di hadapan Allah untuk sholat berdiri dan sujud dan sebagainya. Karena jamaah sekalian, jangan sampai pada saat kita sahur hanya perut yang diisi. Tunaikan 3 hal tadi. Kalau kita tidak bisa tahajud, paling tidak ada wirid, ada doa, ada istighfar, ada baca Quran dan sebagainya. Kalau itu pun tidak bisa kita lakukan, jangan sampai doa tidak dipanjatkan. Kenapa? Karena ada sebuah hadis qudsi di mana Allah berfirman, setiap sepertiga malam Allah turun ke langit bumi dan mengatakan, mana orang yang beristighfar minta ampun, aku akan beri. Mana yang meminta, aku akan beri. Mana yang berdoa, aku akan ijabah. Di saat itu Allah menunggu dan menantang kita. Mana yang beristighfar, aku akan ampuni. Kita santai hanya urus perut saja. Seakan di tengah malam itu munajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah waktu yang sangat mahal di dalam kehidupan kita dalam 24 jam. Dalam berdoa jangan sampai banyak punya anggapan yang salah kepada Allah. Ada kadang-kadang orang punya perasaan rendah diri. Saya mau meminta, tapi saya ini kurang ibadah kepada Allah, kurang taat. Ada lagi, kayaknya kalau saya berdoa Allah tidak akan jawab sebab saya banyak dosa. Ada lagi yang beranggapan saya bukan kiai, bukan habib, bukan syekh, bukan maulana, bukan ustaz. Adanya kalau saya berdoa mungkin akan diterima paling akhir. Jamaah sekalian, maaf, ini fatal di dalam berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hapuslah hal-hal itu dari diri kita, dan Allah tidak membatasi diri bahwa hanya orang tertentu yang akan diterima. Saya tutup dengan sebuah kisah, mari kita jadikan renungan. Di Saudi Arabia ada seorang perempuan. Orang ini seorang guru. Dia mengajar di salah satu sekolah, dan maaf, perempuan ini kalau istilah orang Manado macico, apa ya, cakup gigi. Kumpul bersamanya, rupanya tidak ada yang datang, tidak ada yang naik. Jadi dia tanya sama sopir, mana si fulana, mana si ini, mana si, oh yang ini lagi sakit, yang sana lagi hamil, yang ini lagi ada tidak izin, sana ada halangan. Jadi cuma dia sendiri yang hari itu dijemput. Jarak antara rumah dan sekolah 2 jam perjalanan. Jadi dia pikir karena 2 jam lebih baik dia tidur saja. Dia kaget bangun, rupanya kendaraan ini, mobil ini sudah berjalan di atas bebatuan. Kaget dia lihat sekelilingnya gunung batu padang pasir. Berarti sopir ini punya niat jahat sama dia. Menangis, merontak, sopir tidak boleh jalan terus. Sudah meminta-minta, tidak diberikan sama sopir. Kemana terakhir dia memohon, dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong saya, tolong, mohon kepada Allah. Sopir bawa terus ini Allah. Yang terjadi apa? Tiba-tiba terlihat di belakang mereka ada satu mobil yang menyusul. Senang si perempuan. Dia bilang sama sopir, siapa di belakang yang menyusul kita itu? Berhenti sopir itu, mobil yang di belakang pun berhenti. Ternyata yang keluar 2 orang saudara dari si perempuan si guru itu. Langsung dia bilang, kenapa kau di sini? Mari dia bilang pulang. Dibawa pulang itu saudaranya yang perempuan. Ditinggalkan sopir tersebut. Diantar sampai ke depan rumah, dia bilang kau turun duluan, kami masih ada urusan. Turunlah si guru tadi. Sampai di rumah dia cerita sama ibunya, ibu ada masalah begini. Untung ada 2 saudara yang datang menolong saya, si A, si B. Ibunya heran, kau bilang A, si A ada tidur di kamar. Aman, saya ibunya tadi datang bantu saya. Begitu buka pintu sedang tidur. Kau bilang si B ada di tempat kerja. Coba kau tengok. Di telepon ada tempatnya. Siapa 2 orang yang datang menolong? Itu adalah malaikat Allah yang diseruakan dengan saudaranya. Jangan pernah menganggap saya banyak dosa, saya kurang ibadah, saya bukan siapa-siapa sehingga enggan untuk memohon kepada Allah. Jamaah sekalian, Ramadan adalah sungguh merupakan bulan yang di situ menjadi kesempatan emas untuk kita meminta kepada Allah. Dan inilah 3 kesempatan, jangan kita sia-siakan saat kita Ramadan.
Gunakan, masih ada sekitar 19 hari ke depan, kita manfaatkan. Siapa tahu di bulan Ramadan ini harapan, hajat, cita-cita, impian yang kita minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.